Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih bicara tentang brokenness, ya, tentang kehancuran. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas pada sesi kemarin, tentang kehancuran, ya. Nah, ada prinsip-prinsip ya daripada kehancuran ya yang sudah kita bahas. Kemarin dijelaskan bahwa ibaratnya seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mengalami pecah kulit, baru akan tumbuh tunas, lalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu yang diharapkan oleh Allah sebenarnya, betul? Nah, yang kedua, ibaratnya seperti minyak narwastu, ya, yang ada di dalam buli-buli. Selama masih ada di dalam buli-buli atau botol itu, walaupun ya sebenarnya aslinya minyak itu harumnya semerbak wangi luar biasa, tapi karena dibatasi dengan buli-buli, ada di dalam kurungan ya, buli-buli atau botol itu harum semerbaknya, wanginya tidak bisa dinikmati, tidak keluar. Nah, bagaimana supaya keluar? Ada satu hal, itu leher buli-buli itu harus dipecahkan. Nah, bicara tentang jatuh, lalu pecah kulit, dan leher buli-buli yang dipecahkan, itu bicara tentang sesuatu kondisi yang tidak enak. Tapi di balik semuanya itu, nanti kita melihat yang muncul apa? Ada buah yang kelihatan, dan ada bau harum yang luar biasa yang bisa dinikmati. Nah, Bapak Saudara, itu merupakan prinsip ya. Nah, tapi kita harus bisa membedakan antara penderitaan karena kesalahan kita, ya. Nah, atau ya mungkin penderitaan karena dosa-dosa kita juga bisa. Tapi kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, ya, lalu masih menderita, nah di situ Tuhan membawa kita kepada kemuliaan yang lebih lagi. Tentang brokenness ini, saudara, ini penderitaan yang berbeda, ya, di mana ketika Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah, ketika Tuhan menginginkan kita berbau harum semerbak di sekitar kita ini, supaya mereka bisa mencium bau harum itu, tapi karena kita ya tidak mau mengikuti pimpinannya, mau kita sendiri, nah disitulah akhirnya Tuhan ya awalnya berbicara dengan berbisik. Kalau diomongin halus, lembut, tidak nurut, Tuhan berteriak. Tuhan berteriak, masih belum stop. Akhirnya sama Tuhan dibiarkan. Nah, ketika dibiarkan oleh Tuhan, ditangkap sama si iblis, lalu mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Tapi di sini, rencana Tuhan atas orang itu belum selesai. Disinilah Tuhan memanfaatkan situasinya. Ya, biarin dia ngalami dulu perkara yang buruk ini, supaya kapok, supaya insaf, supaya sadar. Amin. Nah, itu yang dimaksud dengan brokenness yang kita pelajari kemarin. Nah, saudara, terkadang Allah memakai segala situasi, bukan? Untuk apa? Segala situasi bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kadang-kadang kita meremehkan hal-hal yang sederhana, yang kita anggap nggak penting, yang kita anggap kecil dan sebagainya. Tapi kadang-kadang itulah yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita. Kenapa Tuhan begitu repot? Sehingga dia harus melakukan namanya brokenness ini dalam kehidupan kita. Satu hal, saudara. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi pelajarannya. Tujuan daripada brokenness itu adalah dia mau kita nanti disempurnakan. Katakan disempurnakan. Disempurnakan. Amin. Nah, saudara,
Tapi untuk meremukkan manusia lahiriah seseorang, Roh Kudus tidak memakai cara memberi lebih banyak urapan karunia roh atau urapan Roh Kudus. Tetapi dengan memakai situasi atau keadaan di luar orang itu untuk menghancurkannya. Nah, saudara, dalam konteks ini, walaupun orang itu berurapan yang luar biasa atau ada di dalam lingkungan yang urapannya begitu kuat, saudara, tapi karakternya nggak pernah berubah. Hidupnya nggak pernah mengalami perubahan. Dosa ya dosa aja, jahat ya jahat terus. Walaupun saudara, karunia-karunia Roh Kudus mungkin ada di dalam orang itu juga. Jangan heran mungkin Anda hari-hari ini kaget atau bertanya-tanya, Pak, kenapa ya ada orang bisa bernubuat, berbahasa roh luar biasa, ya, bahkan punya karunia menyembuhkan, membedakan roh dan sebagainya. Mungkin 9 karunia itu ada di dalam diri orang itu. Kenapa ya? Kok sifatnya nggak seperti Kristus? Apakah karunia-karunia yang ada di dalam diri orang itu nggak sanggup untuk mengubah orang itu? Buktinya, saudara, orang itu nggak berubah, betul? Ya, orang itu nggak berubah. Nah, saudara, bahkan saudara, ada orang yang rajin datang ke persekutuan doa atau gereja, di mana penyembahannya luar biasa, hadirat Allah begitu luar biasa, sampai orang terjatuh-jatuh, bermanifestasi dan sebagainya. Tapi orang itu juga nggak berubah. Kenapa, saudara? Karena urapan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus tidak pernah bisa mengubah sifat orang itu. Nangkep ya? Tidak pernah bisa mengubah orang itu. Dalam praktek pelayanan kami yang dulu ya, bagaimana kami mengembangkan karunia dan membebaskan urapan Allah bekerja secara dahsyat sehingga manifestasinya macam-macam urapan. Ada urapan halilintar, ada urapan geledek, ada urapan gempa, wah macam-macam, ada urapan angin. Itu yang terjadi dulu. Bahkan kalau kami pergi ke daerah-daerah pelayanan, KKR di daerah-daerah, kami melihat pekerjaan roh yang begitu luar biasa. Tapi saudara, orang-orang yang ada di sekitar kami, karakternya nggak pernah berubah. Kenapa seperti itu? Lah disinilah saudara, Roh Kudus menjelaskan, untuk bisa disempurnakan. Tadi dikatakan, ya, bahwa Roh Kudus tidak memakai cara dengan memberi lebih banyak karunia ataupun urapan. Tapi yang sering adalah dia akan memakai situasi atau keadaan di luar orang itu untuk menghancurkannya. Amin. Nah, saudara, dan juga Roh Kudus tidak juga memberikan kekuatan yang lebih ke dalam manusia batiniah orang itu untuk mengalahkan manusia lahiriahnya. Kenapa? Karena manusia batiniah seseorang tidak akan tega melukai manusia lahiriahnya sendiri. Situasi di luar seorang lebih mudah mempengaruhi manusia lahiriahnya. Nah, jadi Roh Kudus tidak memberikan kekuatan pada manusia batiniahnya supaya manusia batiniahnya bisa mengubah manusia lahiriah orang itu. Karena manusia batiniah orang itu nggak tega terhadap manusia lahiriah orang itu sendiri. Jadi tetap prinsipnya, dia pakai situasi atau orang-orang di sekitarnya. Amin. Yuk kita lihat satu ayat untuk mendasarinya. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara Anda lihat, ya, Tuhan Yesus saja ketika di muka bumi ini, untuk dia disempurnakan oleh Allah Bapa, caranya cuma satu. Jalan untuk menuju mencapai kesempurnaan adalah suffering atau
penderitaan. Amin. Jangan alergi dengan namanya penderitaan. Kalau penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi atas hidup kita, bukan hukuman atas diri Anda harus bisa menerimanya dan Anda harus bisa mengucap syukur. Dan Anda bisa katakan selalu bersyukur, 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 dan bersyukur. Amin. Dalam kondisi menderita yang diizinkan oleh Tuhan. Saudara lihat contoh Yesus. Ketika banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus, apakah Anda pernah melihat atau membaca di dalam firman Tuhan, Yesus ngedumel, ngomel sama bapaknya? Ada nggak? Yesus komplain sama bapaknya, ada nggak? Yesus protes sama bapaknya, ada nggak? Nah, kita punya teladan iman. Contohnya Yesus. Yesus nggak pernah komplain. Yesus nggak pernah protes sama bapaknya. Kalau kita sedang menghadapi sebuah persoalan, masalah dalam kehidupan kita, kita datang pada Tuhan, apa yang kita lakukan? Dalam doa kadang-kadang kita tanya, Tuhan, kenapa saya menderita? Kenapa mesti begini Tuhan? Betul? Nah, itu menunjukkan Anda nggak rela. Nggak rela untuk diproses, untuk disempurnakan. Belajar seperti Yesus. Menerima kehendak Allah di dalam dirinya. Ya. Nah, hasilnya apa? Yesus akhirnya lolos. Disempurnakan oleh Bapaknya itu dengan cara jalan satu. Yaitu namanya penderitaan itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mulai mengajar para murid-muridnya, Tuhan Yesus sama. Dia juga menginginkan murid-muridnya juga bertumbuh. Betul? Mengalami pertumbuhan. Nah, ketika ada yang nggak bisa diajak untuk maju dan bertumbuh, gara-gara masih punya pendapat sendiri, ya, punya kebenaran sendiri, punya cara sendiri, lah disitulah akhirnya Yesus memakai cara brokenness kepada salah satu muridnya ini. Dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Anda lihat saudara, dalam pasal 22 Yesus memanggil Petrus dengan nama lamanya, yaitu Simon. Padahal dulu Yesus juga yang mengubah nama Simon itu jadi Petrus atau Petros, yang artinya batu karang, kuat. Sementara Simon itu artinya adalah buluh yang terkulai. Betul? Nah, lemah, labil di sini. Kenapa Yesus panggil muridnya ini kembali si labil, si lemah? Ya, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Dan Yesus melihat di dalam diri Petrus yang dipanggil Simon itu, sekarang ada iblis yang sedang menampi. Anda tahu artinya menampi? Ibu-ibu paling tahu nih. Ya. Nah, ambil tampah itu. Lalu gandum atau padi itu ya, bulir padi itu taruh di atasnya. Wah, diputar-putar. Itu puyeng nih, betul nggak ya? Nah, putar. Hidupmu pernah mengalami muter-muter enggak? Kayak padi ya loh, gabah itu atau gandum yang ada di atas tampah itu. Lalu setelah itu diangkat saudara, naik ya, wush, ya. Setelah itu ditiup untuk memisahkan antara sekam dan gandumnya itu. Itu proses penampian.
Jadi ketika Tuhan Yesus bilang kepada Simon, 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 lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Artinya, penderitaan, masalah yang sedang terjadi atas Simon itu bukan sesuatu yang tujuannya buruk atau mencelakakan Simon. Amin. Tujuan orang menampi itu bukan membuang gandumnya, tapi membersihkannya. Anggap ya. Jadi ada iblis di dalam diri Simon. Tapi Yesus melihatnya dengan kacamata ya, sebuah proses brokenness. Yesus bilang, Simon, aku lihat ada iblis yang sedang menampi kamu. Jadi Tuhan memakai alat ini, mumpung iblis ada di dalam diri Simon, sedang melakukan sesuatu kepada Simon. Nah, dibiarkannya. Kenapa? Supaya Simon mengalami penampian. Ditampi di situ. Nah, dengan harapan apa? Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, sudah sadar, sudah kapok, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi, brokenness itu menggiring Anda sampai Anda mentok, sampai Anda akhirnya bilang, Tuhan, aku kapok. Kenapa? Diingetin nggak mau. Masalah apa sih Petrus itu? Petrus itu kan jiwa patriotisme luar biasa. Ketika Yesus bilang bahwa anak manusia akan diserahkan, dia tarik gurunya. Jangan ngomong begitu. Gak boleh ada yang menyentuh engkau. Aku punya pedang. Aku akan belain. Nah, kalau Anda lihat, saudara, ada murid ya membela gurunya kayak begitu. Wah, ini murid bagus gitu. Tapi Yesus malah marah sama Petrus. Bahkan marahnya itu juga luar biasa ya. Karena Yesus tidak menyebut Petrus itu manusia lagi. Disebut, enyah iblis dari hadapanku. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Itu pikiran dagingmu itu. Yesus mau mati, mau nebus dosa manusia, dihalang-halangi oleh Petrus. Kan anak manusia harus mati, betul? Ketika hari itu tiba, Petrus mencegah, saudara. Nah, di sini saudara. Lalu Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Orang yang main pedang akan binasa oleh pedang itu. Tapi ternyata Petrus itu belum buang pedangnya. Dia masih ngeyelnya luar biasa. Pokoknya, ya. Diajak doa di Taman Getsemani, ketika hari itu terjadi, Yesusnya ditangkap, dia bereaksi. Dia serang itu yang nangkep Yesus. Salah satu orang ya, namanya Maltus, itu telinganya disabet dengan pedang. Entah itu pedangnya Petrus atau pedangnya Maltus, nggak tahu. Sabet putus, lalu disambung lagi sama Yesus. Nah, setelah itu saudara, apa yang terjadi? Petrus mengalami pencobaan. Betul? Ketika Yesus ditangkap, dia mengikut Yesus dari jauh. Ketika di perapian, ada perempuan tanya, kamu kan yang bersama dengan orang itu? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nangkep ya? Setelah Yesus mau diadili, Petrus melihat mata Petrus dan mata Yesus itu saling menatap. Lalu tatapan Yesus ini itu menusuk sampai relung hatinya Petrus. Sebenarnya Yesus ngomong apa sih dengan tatapannya? Gue bilang juga ape, gitu loh. Nangkep sudah maksudnya? Kalau Anda ngingetin orang itu nggak mau dengar, gitu ya. Sudah diingetin berulang-ulang kali, orang itu nggak mau dengar, lalu orang itu mengalami kejatuhan, gitu ya. Yang nggak bisa dicegah lagi. Lalu Anda datang. Anda ngomong apa? Saya bilang juga apa, betul? Nangkep ya maksud saya? Jadi
Yesus itu waktu melihat Petrus itu, pandangannya itu berbicara seperti itu. Gue bilang juga apa? Kalau Yesusnya orang Betawi. Saya bilang juga apa? Betul? Nah, jangan Anda auban, jangan Anda bandel banget. Kayak Petrus itu. Kalau enggak, Anda akan mengalami seperti Petrus ini. Tapi Anda lihat, akhirnya Petrus sadar, betul? Insaf. Kalau enggak insaf, dia akan bunuh diri sama kayak Yudas dalam penyesalannya. Tapi Petrus enggak bunuh diri, dia menyadari dia keliru. Ketika Yesus bangkit, akhirnya dia berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus karena Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus inner healing Petrus, bukan? Dia bikin perapian. Itu mengingatkan kembali dengan peristiwa dia pernah menyangkal itu. Tapi saudara, Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus terus berlarut dengan perasaan bersalah terhadap gurunya. Yesus langsung memberikan kepercayaan kepada Petrus itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan akhirnya Anda tahu, pastor pertama kali atau uskup ya, pertama kali itu siapa? Petrus. Betul ya? Kan Yesus bilang, di atas Petrus ini aku akan membangun gerejaku. Itu gembala pertama kali. Namanya Petrus itu ya. Nah, lepas Petrus itu Katolik atau Protestan itu bukan agamanya. Betul ya? Tapi dasarnya di situ. Amin. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Bagaimana proses daripada brokenness atau kehancuran itu. Berbagai istilah telah dipakai oleh hamba-hamba Tuhan yang menulis tentang hal ini. Ada yang pakai istilah remuknya insan, keluarnya roh. Ya, kalau Anda baca bukunya Watchmeni. Atau proses pembentukan. Ada juga yang mengistilahkan proses salib. Namun, proses kehancuran ini dapat terjadi secara tiba-tiba dalam hidup seseorang atau secara perlahan-lahan. Artinya cepat atau lambat seseorang akan mengalami namanya brokenness atau kehancuran. Ya, nah proses berjalan lambat dalam diri seseorang karena kurang pengertian tentang proses salib ini. Ya, sehingga delay, tertunda terus proses ini. Bila Tuhan membawa kepada kehancuran, orang itu menarik diri dan kecewa kepada Tuhan atau sibuk menyalahkan orang lain. Sehingga prosesnya nggak jadi-jadi. Mau dibentuk oleh Tuhan, ya, mau disempurnakan oleh Tuhan, dia menarik diri dan kecewa, ya, kepada Tuhan dan sibuk menyalahkan orang lain, menempatkan dirinya selalu sebagai korban atau victim dari sebuah masalah. Saya paling sering ketemu dengan orang-orang yang konseling, ya, datang ke tempat kami untuk konseling. Ketika datang, ada apa Pak, ada apa Bu, gitu ya. Walaupun ceritanya itu berbeda satu dengan yang lainnya, tapi intinya sebenarnya satu. Orang itu menempatkan diri sebagai korban. Saya ini korban dari sebuah peristiwa ini Pak. Saya diginiin Pak, saya digituin Pak. Saya diperlakukan tidak adil Pak, ini dan itu dan sebagainya. Kadang-kadang saya biarin dia supaya apa? Losin dulu itu, semua apa yang menjadi unek-uneknya itu. Setelah itu cuma saya garis bawahi, Bu, Pak, kenapa Bapak Ibu ini kok suka senang jadi korban? Anda percaya Yesus bukan? Iya. Yesus sudah berkorban untuk Anda. Harusnya Anda tidak lagi menempati posisi sebagai korban. Anda adalah pemenang. Amin. Anda harus bisa menang dalam segala situasi. Manfaatkan, kalau toh harus diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami perkara-perkara yang menderita dalam kehidupan Anda, pasti tujuannya bukan supaya Anda hancur,
Tapi tujuannya supaya Anda semakin bertumbuh dan semakin mulia dan sempurna seperti Bapa. Amin. Beda, saudara. Tergantung. Anda menempatkan diri di garis apa? Kalau Anda ada di line, ya, sebagai korban, Anda akan terus terjerembab jadi korban yang lebih parah lagi. Tapi kalau Anda menempatkan diri di garis atau line sebagai pemenang, Anda akan berlari dari pemenang terus menjadi pemenang, dan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Startnya harus benar. Anda itu pemenang atau korban. Amin. Nah, orang yang menempatkan diri sebagai korban itu biasanya prosesnya agak lambat. Karena apa? Orang itu cenderung untuk menarik diri. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Ikut Tuhan, nyontoh Tuhan. Amin. Rela dibentuk. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan berupaya dengan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi persoalan hidup ini. Ya, selalu melekat dengan Tuhan. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi Anda tetap bilang, Tuhan, Engkau adalah pengharapan di dalam hidupku ini. Nah, saudara, bicara tentang penderitaan atau suffering tadi ya. Banyak orang kadang-kadang mengira itu sebuah hukuman. Tapi kadang-kadang itu bukan sebuah hukuman bagi Anda, tapi sebuah pendidikan atau hajaran. Nah, malam hari ini kita akan belajar untuk membedakan apa itu hajaran dan apa itu hukuman Allah. Ya, bedanya apa? Orang yang dihajar oleh Tuhan dan orang yang dihukum oleh Tuhan itu nasibnya berbeda. Orang yang dihajar oleh Tuhan nanti akan mendapatkan reward, akan mendapatkan nilai, akan mendapatkan mahkota, betul? Akan mendapatkan penghargaan. Tapi orang yang dihukum, dia akan sengsara. Bahkan nanti ujung-ujungnya akhirnya akan masuk ke Gehenna atau ke neraka. Nah, saudara, Tuhan Yesus ya atau Kristus menerima ganjaran atau hajaran agar kita yang di dalam Kristus tidak menerima ganjaran atau hajaran atau hukuman lagi ya. Tetapi bila Anda keluar dari Kristus, yakni bila memasuki daerah daging lagi, hajaran kembali akan Anda alami ya, akan Anda alami. Nah, saudara, Lukas 23 ayat 22 dikatakan, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, ya, melepaskannya. Kenapa di sini nggak dipakai kata aku akan menghukum dia? Nah, saudara, ini merupakan kabar baik bagi kita semuanya. Kita punya iman di dalam Yesus. Sama halnya, Yesus rela menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Amin. Karena kemiskinan Yesus. Dia yang menderita kesakitan supaya kita oleh biler-bilernya menjadi sembuh. Jadi penyakit kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam Yesus, kata Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Betul. Harusnya terjadi seperti itu. Tapi kalau Anda mulai keluar dari track, ya jalurnya Tuhan, hidup kembali di dalam daging,
hajaran dan penghukuman itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Tergantung saudara. Kasusnya ya, Anda sedang dihajar atau Anda sedang dihukum. Ya, nah di sini dikatakan apakah bedanya hajaran dan hukuman menurut Anda? Ya tadi sudah saya jelaskan ya. Hajaran itu adalah bentuk teguran supaya Anda insaf, supaya Anda bertobat. Amin. Kalau hukuman itu merupakan akhir. Karena Anda sudah tidak mau lagi untuk berubah. Terpaksa akhirnya Anda harus dihukum di situ. Ya. Nah, saudara, jadi brokenness masuk yang di mana? Bukan hukuman. Brokenness itu sebenarnya masuk di hajaran. Amin. Sedang dihajar oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya ngerti salahnya di mana. Supaya mengerti, nyadar apa yang sedang dilakukan ini sebenarnya nggak berkenan kepada Tuhan. Jauh dari hatinya Allah atau pikirannya Allah. Amin. Nah, saudara, jadi di dalam Tuhan kita sebenarnya nggak perlu menghadapi hajaran dan hukuman itu. Perhatikan dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jadi namanya ganjaran itu harusnya sudah ditanggung Yesus. Jadi kalau sampai terjadi namanya brokenness dalam kehidupan Anda, itu menunjukkan bahwa Anda sudah keluar dari jalur bimbingan Tuhan. Ya. Nah, pada Roma 8 ayat 1 katakan demikian sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kalau menurut daging ya dihukum, betul ya? Diganjar. Tapi kalau Anda hidup menurut roh, ayat ini akan berlaku kepada kita semuanya. Tidak ada penghukuman bagi yang ada di dalam Kristus. Amin. Nah, kenapa Tuhan menghajar? Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ingat ya, walaupun dalam kondisi nggak enak, namanya dihajar, disesah. Tapi di mata Tuhan, Anda masih jadi orang yang dikasihi. Amin. Bukan yang dibenci. Kalau dihukum itu pasti, ya sudah dibenci nih. Tapi karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kenapa kadang-kadang Tuhan keras? Dia mengejar Anda dengan jalan namanya brokenness itu. Dia nggak mau Anda binasa. Dia ingin Anda bertumbuh. Dia ingin Anda berubah, ya, menjadi serupa dengan Kristus itu. Dia sangat mengasihi. Jadi ketika brokenness itu terjadi, jangan Anda memandang Tuhan itu kejam. Ya, Dia menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nggak ada anak yang nggak dihajar oleh orang tuanya. Kalau nakal, betul? Supaya nggak jadi anak gampang, katanya. Supaya jadi anak yang sah. Anak yang serupa dengan bapaknya. Itu yang diinginkan. Banyak orang Kristen ngaku sebagai anak Allah. Tapi hidupnya tidak mencerminkan seperti sifat-sifat Allah itu nggak muncul dalam dirinya. Coba saudara ya, kalau Anda melihat ada anaknya orang tuanya itu baiknya luar biasa. Murah hatinya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Terus anaknya saudara, itu wah berbeda sekali. Ya, jahatnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Ketika Anda ketemu orang itu, ini anak sopo. Ketika
Bapaknya bilang ini anakku, gitu. Masa sih? Kok beda banget, betul ya? Bapaknya baik, kok anaknya jahat. Nah, tapi bapak nggak pernah malu mengakui anaknya yang jahat itu sebagai anak, bukan? Dia tetap bilang, walaupun dia jahat, dia itu anakku. Nah, sekarang tugas daripada bapak apa? Melihat fakta, melihat kondisi si anak itu tidak sesuai dengan citranya, dia mau pengen anaknya berubah, bukan? Caranya gimana? Panggil, sini nih. Kenapa gini? Nah, marahnya bapak itu terhadap si anak itu bukan karena dia benci terhadap anaknya. Dia sangat mengasihi anaknya dengan harapan apa? Nah, berubahlah. Selama bapak masih bisa bimbing kamu. Nanti kalau bapak sudah nggak ada, kamu harus mengambil keputusan sendiri. Nah, nggak ada lagi yang mengingatkannya. Amin. Kalau kamu jahat, kamu akan masuk kepada penghukuman. Mending aku hajar sekarang. Supaya kamu kapok. Supaya kamu bertobat. Amin. Ya. Nah, saudara, memang ada ya. Orang-orang yang masih menggunakan cara Taurat dulu. Kan memakai namanya tongkat didikan. Amin. Nah, tongkat didikan. Saya salah satunya, saudara, anak yang pernah ngalami tongkat didikan, ya. Saya anak pendeta, ya, tapi sudah luar biasa, ya. Nah, siang jadi kenangan, malam jadi Indian. Kalau hari Sabtu, hari Minggu main musik di gereja. Wow, Senin sudah sampai Jumat kalau macam. Waduh, di luar. Wow, gitu ya. Haleluya di gereja. Di luar haleluya. Halaya. Pokoknya sudah ngalami hal-hal seperti itu. Nah, orang tua saya lihat kondisi seperti itu, dia nggak bilang itu bukan anaknya. Dia tetap bilang anaknya. Walaupun harus mencoreng muka orang tua, bapaknya pendeta kok anaknya penditi gitu ya. Nah, gitu. Gimana nih? Ya. Nah, apa itu jadi? Pulang saudara, panggil sini. Ambil kemuceng saudara. Di rumah saya itu dulu ya, orang tua saya itu beli kemuceng sebulan bisa 4 kali. Bukan bulunya yang rontok, tapi tangkainya yang pecah. Lawan punggung saya. Wow, saudara. Dengan harapan apa? Wow, keluar bilur saudara. Bilurnya gedean. Bilur saudara. Yang galer gitu. Wah, kayak dikerikin dulu, cetak gitu. Wah. Supaya harapannya apa? Kapok enggak gitu. Kapok enggak gitu loh. Wah, saudara. Dulu waktu kecil saya dipukul tuh nangis. Tapi ketika dia SMA gitu ya, pukul segala macam itu, saya punya prinsip tegar. Laki-laki enggak boleh nangis. Dipukul kayak apapun sakit saya diem gitu macam gitu. Dia semakin gemes. Waduh saudara, itu ngalamin gitu ya. Nah, kondisi seperti ini saudara. Dulu saya anggap orang tua saya kejam dengan saya. Tapi setelah saya mengerti, apalagi setelah jadi orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah bentuk ekspresi sayangnya. Dia berharap untuk saya berubah sebenarnya. Amin. Sakit, menderita. Ya. Nah, dulu saya ingat waktu masih kecil, saya nggak dipukul, tapi ada efek jerah satu lagi ya. Jadi dulu orang tua saya itu terkenal ya suka nyembuhin orang gila istilahnya. Jadi ada orang gila dari Surabaya, dari Malang, ya, dari Mojokerto, lu bawa ke Trenggalek, ya, didoain, dilatih lah, kayak oleh orang tua saya itu akhirnya sembuh lah gitu, ya. Nah, dan banyak dikirim. Nah, di pastori di rumah kami itu ada satu kamar gelap, ya. Nah, itu biasanya orang gilanya dimasukin ke situ, ya. Nggak ada pintunya, cuman jeruji-jeruji kayak penjara gitu. Nah, itu kalau sudah nggak ada orang gilanya gitu, saya sering dimasukin ke situ.
Bukan berarti saya gila. Buat apa itu? Wah, nanti saudara, di situ gelap, nggak ada lampunya, saudara. Ya, betul-betul nggak ada lampunya. Nanti yang nolong adik saya. Adik saya nangis-nangis supaya saya dikeluarkan. Ya. Akhirnya saya dikeluarkan oleh pertolongan rengekan adik saya. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Itu peristiwa-peristiwa yang membuat saya kadang-kadang teringat tuh. Aduh, tuh. Itu benar-benar. Jadi ketika bicara tentang brokenness itu kembali saya ingat ya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang tua dulu gitu. Nah, kenapa orang tua saya begitu? Yang waktu itu memang walaupun dia pendeta GPDI belum mengerti tentang cara anugerah. Dia masih memegang cara Tauratnya itu. Tongkat didikan itu. Nah, kami setelah mengetahui tentang anugerah di sini, nah sekarang mendidik dengan kasih, betul ya? Nah, itu berbeda. Tapi saya hanya cerita tentang ini bukan curhat yang gimana, tapi ini contoh ya. Bentuk ekspresi kasih orang tua itu nggak harus lembut, betul? Kadang-kadang Tuhan pun harus tega, rela seperti itu. Kan Tuhan tuh kasih, Tuhan itu lembut. Kenapa dia izinkan saya menderita? Tapi itu perlu buat kamu. Tapi bukan dia yang melakukannya. Yang melakukannya apa? Lihat Simon, iblis telah menampi engkau. Black angel service. Amin. Si iblis yang menampi itu. Nah, sekarang lihat tadi ya. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7. Sekarang perhatikan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, ini contohnya saya tadi. Ibrani 12 ayat 10-nya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya Anda jadi kudus. Jadi benar. Jadi mulia. Amin. Itu harapan daripada Tuhan. Diizinkan brokenness terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Anda hari ini sedang mengalami hal yang seperti ini, brokenness sedang terjadi dalam kehidupan Anda, cepat ngerti, jangan tarik dirimu, jangan kecewa dengan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Ya, cepat Tuhan, kenapa penderitaan ini? Maksudnya apa? Sampai Anda menemukan saya ini salah apa gitu loh. Ya, nah di situ nanti ketika Anda sudah sadar, Anda tahu salah Anda apa, cepat say sorry sama dia. Bilang aku nggak mau lakukan lagi. Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Amin. Rela, aku rela, wah, dan bertobat. Barang siapa ku kasihi, ku tegur, dan bertobat. Matius 5, ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum. Ya, harus dihukum. Nah, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini contoh penghukuman, tapi nggak saya bahas di sini. Ya, nah, saudara, supaya Anda memiliki hati yang rela dan mau bertobat, cara satu-satunya adalah coba persembahkan dirimu kepada Tuhan. Untuk membentuk seseorang, Roh Kudus harus menunggu waktu yang tepat kadang-kadang. Bukan berarti dia nggak bisa. Tapi dia menghargai free will. Kehendak Anda itu. Betul? Karena manusia diciptakan bukan seperti robot. Ketika Adam dulu ya diberi free will, diberi kuasa atas Eden bumi itu,
Allah kalau mau melakukan sesuatu di bumi, dia harus minta izin sama Adam. Bukan berarti Adam lebih tinggi daripada Allah, bukan. Contoh gini ya, Pak Yuel itu, ya, umpama ya, dijadiin sama Pak Simon sebagai bosnya, umpama gitu ya. Nah, bos apa itu? Bos nikel gitu ya. Wah gitu ya. Nah, dijadiin kepala gudang gitu ya. Nah, tugasnya apa? Menguasai, menjaga gudang dan isinya. Gudang dan isinya miliknya siapa? Miliknya Pak Simon, bukan? Kalau Pak Simon mau ngambil, mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang itu, minta izin enggak? Kasih tahu enggak sama Pak Yoel? Kasih tahu. Nah, kenapa ngasih tahu? Karena Pak Yoel diberi otoritas. Free will-nya di situ itu. Manusia ya beda dengan makhluk yang lainnya. Ketika Allah mau melakukan sesuatu atas manusia itu, Allah harus menunggu persetujuan dari manusia itu sendiri. Kalau manusianya ogah, nggak mau, ya Allah nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau manusianya bilang, aku mau, walaupun nggak mampu, walaupun nggak berdaya. Tapi kalau dia mau, walaupun nggak berdaya dan nggak mampu, Tuhan sanggup menolong orang itu. Amin. Nangkep nggak? Ya. Nah, jadi untuk membentuk seseorang, Roh Kudus harus menunggu waktu yang tepat kadang-kadang. Ya. Waktu yang tepat itu maksudnya apa? Menunggu kesediaan Anda. Mau diubah atau enggak? Mau disempurnakan atau enggak? Mau diajak lari atau enggak? Nah. Jadi pertanyaannya, kapankah ia dengan leluasa dapat membentuk seseorang? Saat orang itu dengan kesadaran penuh mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Amin. Tuhan, ini aku. Ya. Atau mungkin Anda bisa mengutip seperti apa yang dianjurkan oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah ya oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga Anda bisa ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Mengerti kehendak Allah. Kapan Anda bisa mengerti kehendak Allah atas kondisi namanya brokenness yang terjadi dalam kehidupan Anda ini? Ketika Anda rela, ketika hidupmu Anda persembahkan. Bapakku, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Kalau hidupmu dipersembahkan, hak hidupmu bukan lagi ada di dalam dirimu. Dia sekarang Anda beri otoritas penuh untuk melakukan sesuatu, intervensi di dalam hidup Anda. Itu artinya hidup yang dipersembahkan. Hidup ini kuletakkan ya, pada misbahmu ya Tuhan. Nah, ketika engkau meletakkan persembahkan hidupmu, artinya Anda membuka diri Tuhan, engkau mau apa,
saja dalam diriku ini, silahkan, monggo kerso, amin. Silahkan Tuhan. Nah, saudara, setelah kita mengerti tentang proses, prinsip daripada brokenness tadi, Allah sering memakai situasi dan tujuannya bagaimana. Nah, akhirnya Anda akan melihat apa? Hasilnya, bukan? Hasil dari kehancuran manusia lahiriah. Hasil dari brokenness itu apa? Brokenness atau kehancuran akan menghasilkan kelemah lembutan. Artinya, orang yang semula sombong, yang tidak mau diajar, dan merasa dirinya sendiri selalu benar, akan berubah menjadi seorang yang rendah hati dan tak pernah memaksakan kehendaknya lagi. Mau dengar-dengaran, mudah minta maaf, dan menghayati kelemahan dan kebutuhan orang lain. Perhatikan saudara ya, kehancuran menghasilkan kelemah lembutan. Jadi orang yang dulunya sombong, nggak mau diajar, nggak mau diingetin, nggak mau ditegur, karena merasa dirinya paling hebat, paling benar, setelah mengalami namanya brokenness, dia jadi orang yang paling lembut, lemah lembut, nggak sombong lagi, nggak memaksakan kehendaknya lagi, dan mudah bilang I'm sorry, ya, minta maaf. Dan lebih daripada itu, dia cepat care, gampang menghayati kelemahan dan kebutuhan orang lain. Karena hidupnya sudah kayak Yesus, ya. Contoh satu orang, ya, namanya Yakub. Yakub adalah seorang yang licik sekali. Nama Yakub itu berarti si penipu. Ketika ia jumpa Tuhan di tepi sungai Yabok dan bergumul dengan dia, Tuhan tak dapat mengalahkannya. Dengan memukul kakinya hingga terpelecok, barulah Yakub dibuat bersandar kepada Tuhan. Nah, Anda tahu ya, nama Yakub itu artinya penipu. Satu kali, ya, singkat ceritanya gini. Ya, saya kalau cerita dari lahirnya panjang kan. Ya. Nah, singkat ceritanya nih. Ya. Ketika dia mau reuni, mau ketemu kokonya, ya, Esau. Nah, dia sudah dekat ya, dibatasin sungai itu. Dia melihat kaget. Karena mau reuni, Yakub itu bawa keluarganya. Sementara kokonya, Esau, dia bawa tentara sah. Wah, ini reuni atau perang? Ya. Dengan ketakutan seperti itu, Yakub semalam-malaman bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok itu. Disitulah Yakub bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan. Dalam pergulatannya itu, Tuhan ya tanya kepada Yakub, ya, namamu siapa? Nah, coba saudara, ya, pertanyaannya. Ketika Yakub itu ditanya, namamu siapa? Menurut Bapak Ibu Saudara, Yakub jawabnya kenceng atau pelan? Ketika ditanya, namamu siapa? Itu, kira-kira jawabnya kenceng atau pelan? Ada yang bilang kenceng, ada yang bilang pelan, ya. Nah, ada yang nggak jawab juga. Nah, kencang ya, ada yang pelan ya. Nah, kalau saya setuju pelan, saudara. Gini, kenapa? Karena arti namanya penipu. Coba sudah kali tanya, namamu siapa? Penipu, gitu loh. Wih, gitu. Apa yang bisa dibanggakan dari si penipu itu, betul? Dengan malu-malu, gitu ya. Dengan takut-takut, dia akan bilang, Yakub, ya, penipu, gitu. Nah, kenapa dia dijulukin penipu, Yakub? Karena dia punya karakter liciknya luar biasa.
Beda licik sama cerdik ya. Licik itu adalah melakukan sesuatu untuk mengambil keuntungan. Kalau cerdik itu saudara, itu menyelesaikan sesuatu, betul? Tanpa mengambil keuntungan. Nah, jadi licik. Anda tahu ketika dia ada di tempatnya omnya Laban, memang dia itu awalnya kan dikerjain ya sama omnya itu. Dimanfaatin sama omnya itu. Gara-gara Yakub itu diberkati setelah dia berjumpa dengan Tuhan di battle itu loh. Membuat dia jadi berhasil. Wah, lihat dirinya diakalin. Dia bilang, emang hanya lu aja yang bisa ngakalin. Gua juga lebih licik daripada lu. Ya, nah saudara, omnya akhirnya kena, saudara. Ya, itu liciknya luar biasa. Ya, nah itu Yakub. Anda tahu ya, sampai akhirnya Tuhan bilang gini, namamu bukan lagi Yakub, tapi sekarang aku ganti Israel, Prince of God, anak Allah. Ya, namamu adalah anak Allah. Tapi saudara Anda lihat, ketika hari sudah menyingsing, Yakub nggak mau melepaskan. Dia pegang terus orang itu. Akhirnya terpaksa Tuhan Allah pukul pangkal pahanya Yakub. Akhirnya Yakub terpelecok pangkal pahanya, ya. Nah, apa maknanya saudara? Dulu Yakub itu dengan segala strategi kelicikannya, dia selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi setelah mengalami perjumpaan dan terpelecok pangkal pahanya itu namanya brokenness-nya. Sekarang nasibnya Yakub berubah. Dia kemana-mana harus pakai tongkat. Apa artinya pakai tongkat? Dia nggak bisa lagi berdiri di atas kakinya sendiri. Dia harus mengandalkan sesuatu. Amin. Hidup kita itu adalah karena mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Anda selama ini merasa dirimu paling kuat, paling hebat, mungkin Tuhan izinkan brokenness terjadi dalam hidupmu, sampai Anda harus pakai tongkat. Ya, awalnya Anda nggak butuh pertolongan orang. Sekarang Anda hanya bisa katakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Tuhan, tanpa Yesus di sisiku. Wah, itu hati orang lembut. Butuh Tuhan. Itu yang terjadi dengan Yakub. Akhirnya Yakub selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tepi sungai Yabok itu. Dan Anda tahu hasilnya apa? Di masa tuanya, menjadi seorang yang sangat sensitif dan mampu memberkati Firaun dan bernubuat jauh ke masa depan untuk anak-anaknya. Ya, untuk anak-anaknya. Nah, sudah baca dulu ya, Kejadian 32:25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika itu ia bergulat dengan orang itu. Nah, gara-gara ini saudara mengubah sikapnya Yakub. Yakub jadi orang yang sensitif. Dia memberkati Firaun. Ketika dia harus hijrah ke Mesir, gara-gara di Kanaan terjadi kelaparan, betul? Di situ Yakub memberkati cucunya. Ya, Efraim dan Manasye itu ya, diberkati. Walaupun matanya sudah kabur, ya, karena sudah tua. Lalu anak-anak Yusuf itu sudah diset ya sama bapaknya. Nanti siapa yang kena tangan kanannya Yakub dan siapa yang kena tangan kirinya Yakub. Tapi ketika Yakub memberkati, Yakub itu menyilang, saudara. Menyilang. Sampai akhirnya Yusuf gusar. Pah, gak gitu. Yang tua itu yang ada di kanan tuh. Kenapa tangan lu menyilang?
Yakub bilang apa? Ini yang benar. Ya, yang bungsu akan menjadi tuan atas yang sulung. Yang sulung akan menjadi hambanya yang bungsu itu. Sensitif, saudara. Mana yang dipilih oleh Tuhan? Yusuf tahu persis, Yakub tahu persis. Jadi dampak daripada mengalami brokenness tadi itu menjadikan orang yang sangat sensitif. Ya. Nah, saudara, berikutnya, saudara. Contoh berikutnya tadi sudah ya, tentang Petrus. Petrus sangat mengandalkan kemampuannya, dagingnya, ya, kemampuan dagingnya bertobat setelah mengingkari Tuhannya dan menjadi penopang bagi yang lain. Ya, tadi sudah saya jelaskan gimana Petrus itu mengandalkan dia hebat, dia kuat dan sebagainya. Nah, sebenarnya ya, ayat tadi sudah dibaca ya, Simon-Simon tadi. Kita lompat aja dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Siapa tanah liatnya? Anda. Anda itu nothing. Anda itu lemah tanpa Tuhan. Anda jadi kuat karena Tuhan ada di dalam dirimu. Anda jadi baik itu karena Tuhan ada di dalam dirimu. Seperti dalam contoh pengakuan iman, siapa bilang saya suka marah, saya orang paling ramah di dunia, karena Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Amin. Pada dasarnya manusia itu nggak ada yang ramah. Manusia itu sombong, manusia itu tengik dan sebagainya. Tapi saudara, kalau ada Yesus di dalam diri Anda, walaupun Anda hanya bejana tanah liat itu, Anda tahu apa yang terjadi? Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kamu. Betul? Nah, walaupun terjadi penindasan, terjepit, habis akal, Anda tidak ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Amin. Nah, ayat penutup, saudara, 1 Korintus 4. Ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Saudara, ada nggak sih orang yang punya komitmen, yang punya statement, ya, berani mengatakan seperti ini? Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Bukan berarti Anda sampah masyarakat, bukan. Bukan berarti Anda hina, bukan. Tapi Anda bisa menempatkan bahwa Anda itu bukan orang yang begitu penting. Betul ya? Yang penting siapa? Tuhan yang ada di dalam diri Anda itu. Anda bukan lagi orang yang hebat. Yang hebat adalah Tuhan yang ada di dalam diri Anda itu. Anda izinkan dia berdaulat, dia menguasai hidup Anda. Dia yang ada di hidupmu ini akan mengembang, sehingga Yesus menjadi semakin besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalamku. Amin. Besarkan Yesus bukan dengan nyanyian tok. Besarkan nama Tuhan, Allah kita heran dan besar. Besarkan Yesus apa?
dia harus semakin bertambah. Anda harus semakin berkurang. Amin. Sehingga Anda nggak ada lagi. Yang adanya Yesus di dalam diri Anda. Yang nampak hanya Yesus. Amin. Orang nggak melihat namanya Yoel lagi, enggak. Ketika orang melihat Pak Yoel sekarang dia apa? Yesus itu. Kamu kok bisa berubah seperti ini, gimana sih? Jangan bilang ikut pemuridan. Ikut Yesus, amin. Nah, nangkep ya? Pemuridan kalau Anda nggak ikut Yesus juga percuma. Hanya teori. Pemuridan ini hanya membawa Anda untuk berjumpa dengan Yesus dan Anda mulai ikut Yesus. Amin. Ngalami Yesus di dalam hidup Anda. Walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan Anda mengalami brokenness. Ya enggak apa-apa. Ya, karena Tuhan menginginkan supaya kita insaf, kita sadar, dan akhirnya kita mengalami pembaruan, kita mengalami perubahan dalam hidup kita, serta pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, brokenness sudah the end, sudah selesai malam hari ini. God bless you. Tuhan Yesus berkati.